Salam tempel, istilah yang sering kita dengar saat nuansa lebaran. Tradisi yang sudah turun-temurun di Nusantara ini adalah suatu bentuk sedekah yang kita berikan kepada sanak saudara. Seperti halnya sedekah pada umumnya, namun ada keutamaan tersendiri ketika kita memberikan sedekah kepada saudara. Berikut penjelasan mengenai keutamaan sedekah kepada saudara atau kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Ahmad Rizky Maulana dalam acara Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan seorang dai muda yang bernama M. Zikrullah Faza atau biasa kita panggil dengan sebutan Gus Faza. Apa kabar Gus Faza? Alhamdulillah. Nah, dari Gus sendiri menambahkan apa ini Gus? Ya, kalau tadi yang ditanyakan itu seputar tradisi kita ya, itu kan semua tradisi kita ya, karena di luar Indonesia yang saya lihat itu tidak ada, kecuali kalau tradisi halal bihalal ya. Itu ada di dulu saya di Yaman, ada di Hadramaut khususnya, walaupun istilahnya bukan halal bihalal, tapi istilahnya itu adalah audah ataupun awat-awatan. Orang mereka mengatakan awat atau dari kata audah, kembali ke fitrah itu kan. Ya itu kan ya yang saya cermati itu Indonesia itu selalu menawarkan kesempatan-kesempatan berbuat baik ya, ibadah. Seperti tadi halal bihalal. Kalau tidak diacarakan kan mungkin kita tidak akan bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman. Itu kan suatu kesempatan bagus ya. Kemudian juga pemberian apa itu tadi, ampau ataupun sedekah ya. Kalau dalam istilah agama kan sedekah, walaupun istilah di kita ampau atau pemberian amplop itu ya uang untuk anak-anak. Itu kan karena memang ajaran dari dulu itu tidak sekedar artinya cuma tradisi ya, tapi ada makna tersendiri ya. Seperti kalau kita pernah itu Imam Suyuti, ini dikutip dalam dua kitab ya, di kitabnya Imam Alawiyah Haddad, Abdul Alawiyah Haddad dalam kitabnya Nasuddinnya, dan juga kitab Bugyatul Murtasidin mengatakan sedekah itu kan ada 5 tingkatan nih ya, seperti kita tingkatan umumnya amalan, seperti puasa juga ada tingkatan. Sedekah itu ada 5 tingkatan. Pertama, satu sedekah yang akan dilipat gandakan menjadi 10, yaitu ketika kita bersedekah kepada orang yang normal ya, orang sehat, orang kita ketemu di jalan kita kasih, kemudian ya umumnya orang yang masih normal kita kasih. Sedekah itu ganjarannya, pahalanya dilipatkan menjadi 10 ya. Karena kan memang banyak ayatnya ataupun hadisnya al-hasanatu bi asrati amsalih. Jadi pahala satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10. Kemudian sedekah tingkatan kedua atau pahala yang kedua itu dilipat gandakan menjadi 90 kali. Dan kapan itu? Ketika diberikan kepada seorang yang buta ataupun seorang yang mendapatkan musibah. Kita kan sering kan tradisi orang lagi terkena musibah, orang sakit, kita menjenguknya, kita bersedekah. Itu pahalanya tidak sama ketika kita memberikan orang yang normal. Ya, jadi ada tambahan pahala sendiri ketika kita diberikan sedekah itu kepada orang yang sedang terkena musibah ataupun sakit, bencana, ya, penggalangan dana, itu pahalanya 90 kali dikalikan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu ketika sedekah itu dikali lipatkan menjadi 900 ya. 900 kali pahala, yaitu ketika diberikan kepada kerabatnya yang membutuhkan ya. Di sini kan kita memberikan ampau itu kan kepada saudara kan, kepada keponakan, kemudian sepupu atau misanan, apalagi mungkin kepada saudara-saudara yang lain. Itu ternyata pahalanya tidak sama ketika kita berikan kepada orang yang normal biasa. Itu dikali lipatkan menjadi 900 kali pahala. Jadi itu mungkin bisa menjadi pemacu penyemangat kita, walaupun kita kadang memberinya tidak seberapa banyak ya, sesuai kemampuan, karena memang dalam sedekah itu kan konsepnya bukan sedikit dan banyak ya, tapi konsepnya tentang keikhlasan seseorang tersebut. Karena kan banyak kan cerita-cerita orang yang walaupun hanya memberikan satu roti ataupun memberi minum kepada ekor anjing tapi bisa masuk surga kan, dan macam-macam ceritanya banyak lah itu. Kemudian yang keempat ya, itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000. Ini istimewa ini ya. Itu diberikan ketika sedekah itu diberikan kepada orang tua ya. Jadi kan kita juga ada tradisi habisnya kita orang itu anak-anak ketika sudah dewasa ataupun ya anak lah, sebagai anak ketika orang tua sudah
tidak mampu lagi untuk bekerja, sebagai tanda terima kasih kan kita biasanya memberikan nafkah ya ataupun sedekah kepada orang tua. Itu ternyata pahalanya dilipat gandakan sebanyak 100 ribu ya, maaf 100 ribu. Jadi kadang kita itu enggan memberikan sedekah kepada orang tua. Kadang kan dulu kita berapa tahun dididik, tapi pada kesempatan mungkin di Ramadan ataupun di Syawal tersebut kan kita juga tidak hanya memberikan kepada anak-anak kecil ya, bahkan mungkin saudara yang sudah tua, orang tua pun kita kasih ya, pahalanya ternyata 100 ribu kali lipat. Kemudian yang terakhir itu dilipat gandakan menjadi 900 ribu. Itu kapan? Ketika sedekah itu diberikan kepada ahli fikih atau seorang ulama. Jadi karena mereka itu orang yang lebih paham ya, artinya kemungkinan uang tersebut digunakan untuk kebaikan itu kan pasti akan melipatkan ya. Ketika diberikan kepada sedekah kemudian kepada masjid, itu pahalanya akan nyambung kepada orang yang memberi ya, itu mungkin logikanya semacam itu. Kemudian juga ketika kita memberikan ampau kepada seorang keluarga, itu suatu nilai lebih lah ya, karena di lain hadis juga dikatakan sedekah yang paling utama itu kepada di rahimin kasyid, yaitu kepada saudara yang memusuhi kita. Kan pasti kan kita kadang ada konflik di rumah tangga ya, baik itu rumah tangga kecil ataupun yang lebih besar. Nah, dengan pemberian ampau itu kan salah satu lambang kita memaafkan kan ya. Jadi itu salah satu sedekah yang paling utama. Karena di situ tidak hanya ada makna memberikan sedekah, tapi juga ada makna menyambung tali silaturahmi tersebut. Jadi maknanya itu tidak hanya sekedar memberikan, tapi ada pahala-pahala yang mengikutinya. Ya, jadi semacam itu. Dan juga seperti permintaan maaf ya, itu kan kita juga kadang itu seseorang itu setelah lebaran itu merasa bebas ya, jadi jiwa kebebasan itu ada ketika dia Ramadan mengatakan pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambih ya kan, akan dihapuskan segala dosanya. Kemudian setelah lebaran maaf-maafan, artinya sudah tidak punya dosa lagi ya, seakan sudah kosong. Itu kadang kita menganggap berarti kita bisa berbuat dosa lagi ya, artinya kadang ayo udah dosa kita sudah habis. Nah, itu kan salah satu cara pandang yang sangat perlu kita hindari ya, karena harusnya cara pandang kita itu ketika kita mempunyai seumpama gelas yang sebelumnya itu diisi oleh air yang kotor, kemudian sudah kita bersihkan, kita cuci, maka bukan berarti itu kesempatan untuk mengisi dengan air kotor itu lagi. Iya, tapi kesempatan untuk menggantinya dengan yang lebih enak, yang lebih baik, dengan susu ataupun kopi ya, untuk ngopi ya, untuk hal-hal yang lain ya, yang lebih manfaat. Jadi ketika kita itu selesai nanti bulan Syawal ya, dosa kita diampuni, kemudian kita juga sudah hakul adami dengan seseorang teman saudara, sudah minta maaf, maka itu kesempatan kita untuk tidak mengulangi kesalahan ya. Jadi memang konsepnya harusnya semacam itu, karena ada orang itu yang hanya seperti kita menganggap selesai, kita memintakan maaf, tapi setelah itu antara yang dia lakukan sebelum minta maaf dan setelahnya tidak ada bedanya. Jadi itu ya, kita harusnya menaikkan level kita dalam memberi maaf ataupun meminta maaf. Sangat disayangkan sekali ya Gus ya. Sangat disayangkan, karena itu hal yang harusnya rutinitas kita setiap tahun, tapi kita tidak mencermatinya. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi menurut Gus sendiri, ini dapat saya simpulkan, setelah Lebaran itu dosa kita memang dibersihkan, tapi bukan untuk mengulangi dosa lagi, tapi justru untuk menambah pahala-pahala yang lebih baik lagi gitu ya Gus ya. Nah, oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Gus sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah sekali ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.